Pemirsa, di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel atas pembunuhan pemimpin Gerakan Kemerdekaan Palestina Ismail Haniyeh, pasukan Zionis Israel masih terus membantai warga Palestina. Kami akan membahasnya bersama analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Mas Hasibullah. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, Mas Hasibullah, Garda Revolusi Islam Iran ini sudah menyatakan Ismail Haniyeh ini dibunuh oleh Israel dan Amerika Serikat ada di balik aksi pembunuhan ini. Apa implikasi dari pernyataan Iran ini? Ya, saya selalu sampaikan bahwa secara positioning konflik atau perang, Iran itu sebenarnya meletakkan diri dia sejajar dengan Amerika Serikat. Nah, sementara Israel itu berada di front depan sejajar dengan milisi-milisi atau kelompok-kelompok yang selama ini didukung oleh Iran, seperti Hamas, Hizbullah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita baca pernyataan atau laporan terakhir tentang peristiwa itu, maka sebenarnya pelibatan Iran itu lebih karena penempatan tadi, yaitu bahwa Iran selalu menjadi backup, selalu menjadi pendukung bagi Israel, sebagaimana Iran selalu menjadi pendukung bagi kelompok-kelompok milisi. Nah, oleh karena itu Iran sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia bukan hanya siap berhadapan dengan Israel, tapi juga siap berhadapan dengan Amerika. Nah, tentu banyak hal yang bisa menjelaskan atau yang menyebabkan kenapa Iran begitu begitu ambisi untuk bisa juga berhadapan dengan Amerika, karena memang setru atau konflik di antara dua negara ini cukup lama, dan yang paling terbaru misalkan peristiwa pembunuhan tokoh-tokoh terkemuka seperti Jenderal Sulaimani yang dieksekusi di Irak pada eranya Trump, itu adalah peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan gitu. Nah, oleh karena itu kalau kemudian dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh Iran mengatakan didukung oleh Amerika Serikat, maka sebenarnya itu juga bagian dari upaya Iran istilahnya untuk melakukan sebuah serangan balasan yang tidak hanya kepada Israel tapi juga bisa mencakup kepada Amerika juga, Mbak Fitri. Oke, Mas Hasibullah, masih mengenai pernyataan Iran yang mengatakan pihaknya punya hak legal untuk menghukum Israel atas pembunuhan pimpinan politik Hamas yaitu Ismail Haniyeh. Nah, apa kalkulasi yang sebetulnya yang sedang diperhitungkan atau diambil oleh Iran pasca terbunuhnya Ismail Haniyeh sebagai tamu di negara mereka ataupun di Iran? Ya, sebenarnya kalau kita cermati dari laporan utuh yang disampaikan pada waktu laporan investigasi itu, bahwa Iran akan melakukan serangan yang sangat kuat, yaitu di waktu dan tempat dan cara yang sesuai. Jadi ada tiga kata kuncinya: waktu, tempat, dan cara yang sesuai. Nah, kalau kita jadikan ini sebagai teks untuk melihat perkembangan yang terjadi belakangan, sebenarnya walaupun mungkin Iran belum melibatkan dan menyerang secara langsung, bisa jadi sudah masuk dalam kategori serangan dengan cara yang tepat tadi. Misalkan kita lihat dalam sehari dua hari ini intensitas serangan dari Hizbullah itu semakin kuat, dan bahkan di Irak pangkalan militer Amerika juga diserang yang menyebabkan lima prajurit atau 5 tentara Amerika menjadi korban di situ. Nah, ini sebenarnya bisa dipahami dalam konteks cara, walaupun memang tidak sampai pada titik puncak daripada serangan itu. Karena kalau kita baca apa kira-kira yang dianggap sebagai cara yang tepat, itu minimalnya menurut saya bisa tiga, yaitu yang pertama adalah target militer, target intelijen, dan kemudian juga mungkin target ekonomi. Nah, saya melihat bisa jadi sekarang dilakukan oleh Iran tanpa, kan kalau menggunakan prediksi dari Amerika Serikat diperkirakan serangan balasnya akan terjadi kemarin dan hari ini, Senin dan Selasa. Dan ini semua pihak sedang menunggu, terutama Amerika yang terus memonitor ini. Nah, kalau Amerika tidak melakukan dalam sehari dua hari ini, bisa jadi memang Amerika secara sengaja menggunakan strategi mengulur waktu ketidakpastian ini, karena itu juga punya dampak kepada Israel, karena secara ekonomi kemudian secara keamanan itu dampaknya juga sangat kuat gitu. Berapa banyak warga Israel yang sekarang tidak bisa balik ke negaranya karena peningkatan keamanan yang dilakukan misalkan. Dan sekali lagi yang digarisbawahi oleh Iran adalah cara yang tepat. Nah, menurut saya cara yang tepat itu akan diterjemahkan dan akan dilakukan sesuai dengan keadaannya, dan mungkin tidak lepas dari tiga target tadi, Mbak Fitri, yaitu target-target militer, pemerintahan, ataupun ekonomi.
Oke, bagaimana pula Anda membaca ataupun menganalisis mengenai gerakan yang dilakukan oleh poros perlawanan? Ada kan Iran, Libanon, Suriah, Yaman, dan juga ada dari Irak juga seperti itu. Karena mereka juga kemudian sudah memiliki kesepahaman untuk memberikan balasan. Ya, sebenarnya ini kan mirip seperti satuan-satuan yang di satu sisi tidak terkoordinasi, tapi di sisi lain ada koordinasi yang sangat bagus gitu. Misalkan yang dilakukan Hamas hari ini di Gaza, itu kan tetap dengan perlawanan-perlawanan yang memang asimetris, tapi dia juga menimbulkan kerugian, menimbulkan korban yang tidak sedikit dari kalangan tentara Israel gitu. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Hizbullah. Yang dilakukan Hizbullah itu serangan-serangan yang lebih dalam karena dia menggunakan drone dan juga roket, dan juga yang dilakukan oleh Houthi itu kurang lebih sama gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang saya bilang tadi, Hamas kemudian Hizbullah dan juga Houthi itu ibarat front depan yang dimainkan oleh Iran untuk berhadapan langsung dengan Israel gitu. Dan di belakang Iran mencoba memainkan peranan dan posisi yang sebagai benteng, sebagai pertahanan daripada kelompok ini. Dan itulah yang kita saksikan dalam beberapa hari terakhir, bahwa Iran juga terus melakukan upaya untuk penguatan dirinya, termasuk melakukan kontak dan komunikasi dengan Moskow, dengan Rusia misalkan. Walaupun itu mungkin sifatnya baru berita spekulatif, kita belum dapat konfirmasi langsung. Mbak Oke. Fitri. Baik, Mas Asabullah, apabila kita melihat pola serangan Israel juga masih terus dilakukan ke Gaza, ke tepi barat, juga menyasar ke sejumlah negara-negara poros perlawanan. Ini bagaimana dampaknya terhadap kelanjutan proses gencatan senjata? Ya, gencatan senjata istilahnya kalau kemarin masih ada di atas meja, sedang dibahas, hari ini sudah mulai banyak dibicarakan, sudah keluar dari meja. Artinya apa? Gencatan senjata ini sudah dianggap tidak kontekstual pada masa sekarang, dan sekali lagi ini menjadi sebuah tamparan tersendiri bagi Amerika Serikat, terutama Presiden Joe Biden yang menjadi prakarsa, menjadi inisiator, menjadi pendukung daripada perundingan perdamaian sekarang. Dan secara lebih besar saya melihat ini sengaja strategi dimainkan oleh Israel. Di satu sisi dia melakukan sebuah manuver yang disengaja itu tidak sesuai dengan kebijakan Gedung Putih, karena kebijakan Gedung Putih yang disampaikan ya paling tidak mereka menginginkan tidak adanya eskalasi. Tapi dengan menyerang Ismail Haniyeh kemudian Fuad Syukur, sudah pasti itu adalah pemicu eskalasi. Nah, dalam konteks itu Haniyeh itu Benyamin Netanyahu secara sengaja melakukan sebuah upaya agar ini perang makin makin besar. Nah, sekarang bahkan dinyatakan oleh beberapa tokoh, termasuk salah satunya Mahmud Abbas sebagai pimpinan Palestina, dia katakan bahwa ini memang sengaja dilakukan pembunuhan Haniyeh ini untuk memperpanjang konflik. Jadi ini strategi yang digunakan oleh Netanyahu untuk meningkatkan perang, memperlebar perang, karena memang sekali lagi dari awal ideologi Netanyahu itu ideologi perang, dia bukan ideologi perdamaian. Saya secara lebih dalam ingin mengatakan ini kan kayak semacam, kalau kita secara peta di antara kelompok-kelompok yang pro perdamaian dan pro perang, sebenarnya Netanyahu dengan Hamas paling tidak di masa-masa awal itu masuk kelompok yang ingin perang gitu. Nah, sebenarnya di samping itu ada yang kelompok-kelompok perdamaian, termasuk Amerika Serikat dengan Partai Demokrat. Tapi persoalannya ketika perang ini begini, itu kelompok-kelompok yang pro perdamaian ini tidak melakukan sesuatu yang mendelegitimasi upaya-upaya perang seperti ini. Tapi justru seakan-akan malah menjadi pendukung. Amerika Serikat memang dia tidak setuju dengan yang dilakukan oleh Netanyahu. Tapi ketika mau diserang, dia pasang seluruh kemampuan, dia kirim seluruh tenaga militernya, Baik, kapal-kapalnya untuk backup. Nah, itu oke. yang menurut saya secara sengaja digunakan oleh Netanyahu, walaupun katakanlah Amerika nggak mendukung eskalasi, itu kalau saya diserang mereka juga akan bantu. Jadi Oke, benar apa baik yang Mas dikatakan Hasibullah. oleh elit Iran, bahwa kita nggak bisa diminta untuk menahan eskalasi sementara mereka tidak mengambil tindakan tegas untuk Oke, menahan Israel, untuk baik. menahan Netanyahu agar tidak lanjut dengan politik provokatif dan perang seperti sekarang ini. Baik, Mas Hasibullah Satrawi. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.